Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kali ini kita tiba pada kelas terakhir atau pertemuan terakhir yang ke-14 untuk mata kuliah Tarikh Tasyri' atau Sejarah Hukum Islam. Pada pertemuan ini saya akan sedikit mencoba memberi gambaran umum tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tentu saja karena Islam adalah agama yang lengkap dalam arti ada berbagai aspek akidah, moral, dan hukum, maka sejak awal masuk sampai sekarang adalah sejarah hukum Islam itu sendiri. Sejak Islam masuk ke Indonesia dan sampai sekarang berabad-abad tentu saja. Hanya saja beberapa peneliti menyatakan bahwa sangat sulit untuk memiliki potret perkembangan hukum Islam di Indonesia kecuali mulai dari abad ke-17 Masehi atau sekitar 300 tahun yang lalu. Sebelumnya itu kita tidak punya catatan-catatan tentang ulama atau umaro yang membicarakan, mendiskusikan atau mengangkat hukum Islam. Jadi sebelumnya baru berupa dakwah-dakwah tertentu yang tidak begitu tercatat secara baik. Tentu saja kalau dalam berbagai catatan sejarah yang masuk ke Indonesia itu Islam madzhab Syafi'i pada abad ke-12 dan ke-13 Hijriah yang secara umum memiliki kecenderungan tasawuf. Jadi dan tentu saja karena baru masuk maka isu-isu hukum sepertinya belum menjadi perhatian penuh karena lebih mementingkan tentang isu moral, etika, dan asimilasi dengan masyarakat, karena itu yang paling penting adalah kekuatan akidah itu sendiri. Dan catatan-catatan terkait dengan hukum Islam di Indonesia menurut para peneliti itu baru dimulai pada abad ke-17an, terutama pada kerajaan-kerajaan Aceh yang kemudian mengeluarkan atau muncul ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samotrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkli. Ini ulama-ulama yang cukup disegani pada saat itu dan juga memiliki karya-karya cukup banyak terkait dengan hukum Islam, dan beberapanya juga menjadi undang-undang kerajaan Aceh. Tentu saja tidak hanya di Aceh, di Palembang juga ada, di Kalimantan juga ada, di Ternate juga ada, di Jawa melalui kerajaan Demak juga ada. Hanya saja dinamika hukum Islamnya sebagai sebuah aturan yang yang dikodifikasikan, yang dibicarakan itu berbeda dari setempat ke tempat yang lain. Dan pada saat penjajahan datang secara umum, penjajahan Belanda tidak begitu berminat untuk menjadikan hukum Islam sebagai rujukan. Karena itu ada istilah teori bahwa hukum Islam itu baru boleh dirujuk ketika sudah menjadi hukum adat. Yang dirujuk oleh pemerintah Belanda saat itu hukum adatnya, bukan hukum Islamnya. Jadi hukum Islam sendiri hanya menjadi norma-norma karena dianggap masih berbeda satu dengan yang lain. Dan bisa jadi Belanda sangat ketakutan ketika nanti hukum Islam akan mempersatukan bangsa Indonesia untuk melawan mereka. Nah, pembicaraan saya lebih kepada inisiatif yang kemudian muncul pada paruh kedua atau paruh kedua dari kemerdekaan sekitar tahun 1970-an, di mana kita dikenalkan dengan berbagai pemikir-pemikir hukum Islam yang cukup fenomenal pada saat itu, seperti Hasbi As-Siddiqi, lalu kemudian Hazairin, lalu kemudian Munawir Syazali, dan selanjutnya adalah
Master Farid Mas'udi dan juga Kiai Haji Aliafi dan Kiai Haji Sa'al Mahfud. Tentu saja ini hanya contoh yang begitu fenomenal karena didiskusikan, diikuti, dan dikomentari oleh berbagai pihak. Dan dalam konteks ini saya merujuk kepada buku Hukum Islam Indonesia yang ditulis oleh Mahsun Mahfud. Tidak menutup kemungkinan tentu saja banyak sekali tokoh-tokoh lain ya yang juga berbicara terkait dengan hukum Islam, seperti Ibrahim Hussein itu begitu fenomenal juga membicarakan hukum Islam. Lalu dari Muhammadiyahnya Azhar Bashir juga, Ahmad Azhar Bashir, kemudian Rahmat Jatnika, Jalaluddin Rahmat kalau dari tokoh Syiah yang kemudian Nurholis Majid, Harun Nasution, dan banyak lagi pemikir-pemikir yang berbicara tentang hukum Islam. Tetapi untuk memotret perkembangan atau memotret contoh-contoh bagaimana hukum Islam dibicarakan di Indonesia, tokoh-tokoh yang diangkat oleh Mahsun Fuad mungkin bisa menjadi salah satu salah satu contoh potret perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kita mulai dengan potret hukum Islam, pemikiran hukum Islam yang ditawarkan oleh Hasbi As-Siddiqi dengan ide sentralnya fikih Indonesia. Jadi Hasbi As-Siddiqi ini adalah akademisi ulama yang berkecimpung di IAIN Sunan Kalijaga basisnya. Beliau menawarkan apa yang disebut dengan istilah fikih Indonesia, bahwa fikih selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik bangsa Arab, atau tepatnya adalah karakteristik fikih yang masuk ke Indonesia itu lebih banyak dikembangkan oleh karakteristik orang-orang penulis yang lebih sebagian besar adalah dari kawasan Arab. Kalau berbicara tentang air, berbicara tentang zakat, berbicara tentang itu kebanyakan dipengaruhi oleh karakteristik adat istiadat Arab yang sebagian besar mungkin di Hijaz, daerah Mekah, Madinah, beberapa yang juga Mesir katanya. Nah, karena itu beliau mengusulkan bagaimana fikih di Indonesia itu harusnya diformulasikan ulang dengan menggunakan tentu saja dasar-dasar hukum yang dimungkinkan, misalnya qiyas, masalah mursalah, urf, dan lain sebagainya, agar supaya fikih itu memiliki kompatibilitas, memiliki kesesuaian dengan Indonesia. Inilah yang disebut dengan fikih Indonesia atau proyek-proyek fikih Indonesia. Jadi Hasbi As-Siddiqi menawarkan bahwa konsep urf misalnya atau adat istiadat itu harusnya dikembangkan sedemikian rupa untuk memasukkan adat istiadat Indonesia agar menjadi bagian dari fikih. Jadi karena itu misalnya beliau mengusulkan diantaranya adalah bahwa bentuk-bentuk zakat, harta yang wajib zakatin, bentuk-bentuk harta yang wajib disakati itu tidak bisa lagi merujuk kepada fikih yang ada, soal tumbuh-tumbuhan, soal kuda, soal unta, soal kambing, karena itu belum mencerminkan secara penuh tentang kehidupan atau adat istiadat dan kebiasaan orang Indonesia terkait dengan harta. Karena kita tahu kita punya pabrik, kita punya berbagai jenis pertanian yang melebihi apa yang dimiliki oleh orang Arab. Begitupun hewan ternak, kita melebihi apa yang dimiliki oleh orang Arab. Jadi fikih Indonesia pada contoh zakat misalnya, menurut Hasbi As-Siddiqi itu pabrik-pabrik itu tidak hanya uang yang dizakati, tapi juga termasuk modalnya, alat-alat produksinya yang menjadi modal utama dari pabrik itu sendiri. Pada saat yang sama juga misalnya Hasbi As-Siddiqi berpendapat bahwa zakat itu harus dikeluarkan
untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara umum. Misalnya orang-orang yang miskin dan membutuhkan, baik dia muslim maupun non muslim, karena di Indonesia keberadaan orang miskin non muslim itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang perlu di support, agar mereka bisa hidup sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu beliau mengusulkan bahwa non muslim yang miskin itu berhak untuk memperoleh zakat. Perkembangan berikutnya atau pemikiran berikutnya adalah apa yang dikenal sebagai fikih madzhab nasional. Jadi kalau Hasbi As-Siddiqi mengenalkan istilah fikih madzhab Indonesia, maka Hazairin itu mengenalkan istilah fikih madzhab nasional. Sesungguhnya ya agak serupa dalam arti bagaimana fikih itu harus diadopsi oleh negara, oleh masyarakat, terutama dalam hukumnya, tetapi tetap harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakteristik bangsa Indonesia. Jadi pertama kali Hazairin mengkritik teori resepti, teori yang dikembangkan oleh penjajahan Belanda pada saat itu, di mana menyebutkan bahwa hukum Islam itu baru bisa dijadikan rujukan dalam tata hukum Indonesia jika sudah menjadi hukum adat. Nah, kalau Hazairin mengatakan tidak boleh mempertentangkan antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Semuanya harus bisa menjadi rujukan yang kemudian dipilih oleh masyarakat sesuai dengan konsensus yang dimiliki. Jadi adat, positif, sama hukum Islam itu ketiga-tiganya adalah penting untuk dirujuk, penting untuk penting untuk dikembangkan menjadi hukum nasional, menjadi fikih madzhab nasional yang dia bilang itu. Dan Hazairin lalu kemudian tentu saja beliau tidak sebagaimana para ulama yang masih konservatif dalam arti menerima fikih apa adanya. Hazairin justru mengusulkan bahwa fikih itu harus dikembangkan, tidak hanya terjebak pada apa yang telah diputuskan oleh ulama terdahulu, karena keputusan ulama itu sifatnya ijtihad, sekalipun sandarannya Quran, hadis, ijma maupun qiyas adalah mungkin untuk dikembangkan, mungkin untuk dikritik bahkan, dan mungkin untuk digugat dan dilahirkan pandangan-pandangan baru selama memiliki argumentasi yang didasarkan kepada Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lain. Untuk memahami Quran dan hadis ini juga beliau secara terang-terangan mengusulkan apa yang disebut dengan istilah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sehingga penafsiran tidak melulu pada aspek-aspek literal, aspek-aspek bahasa dan linguistik. Jadi misalnya salah satu yang banyak dibicarakan oleh Hazairin adalah soal waris. Waris pada masyarakat Arab itu sangat dipengaruhi oleh sistem kabilah patrilineal di mana laki-laki menjadi utama. Nah, lalu Quran sedikit banyak mengintrodusir agar patrilineal ini tidak terlalu kentara, sehingga garis-garis dari ibu juga menjadi diperhatikan. Dan disinilah kemudian Hazairin menawarkan apa yang dia sebut sebagai bilateral. Jadi bilateral artinya kekeluargaan yang bersifat dualistik antara ayah dan ibu, tidak ayah saja. Dan konsep bilateral ini yang menjadi kunci kemudian oleh Hazairin untuk mengembangkan ilmu waris yang tidak sepenuhnya menerima fikih, tetapi mengembangkan lagi agar supaya bagian-bagian waris itu sesuai dengan konsep yang dia sebut sebagai bilateral. Berikutnya adalah Munawwir Syazali yang dikenal dengan istilah reaktualisasi ajaran Islam, yang intinya adalah bagaimana agar ajaran Islam itu kompatibel sesuai dengan semangat zaman pada saat itu,
atau ada dua hal yang dikenalkan, yang banyak digagas atau dikeluarkan, dikembangkan oleh Munawwar Syazali, yaitu soal bunga bank yang seharusnya tidak dipandang sebagai riba selama itu didiskusikan dalam kerangka hukum yang diatur dan dikontrol oleh negara. Hal yang sama juga terkait dengan waris, di mana ketika ada anak perempuan sama anak laki-laki, lalu anak perempuan mendapat lebih sedikit dibanding anak laki-laki, itu dianggapnya tidak aktual atau tidak kontekstual menurut Munawwar Syazali, karena realitasnya laki-laki seringkali sudah memperoleh fasilitas-fasilitas keluarga untuk memperoleh sekolah, untuk dapat beasiswa, untuk berkembang secara baik. Sementara perempuan dalam berbagai kasus pada saat itu justru berada di dalam rumah, mengurus ayah ibunya, dan ketika ayah ibunya meninggal kok malah dia dapat sedikit dibanding dengan anak atau saudara laki-lakinya. Karena itu Munawwar Syazali mengenalkan apa yang disebut dengan reaktualisasi, walaupun prosesnya bisa jadi dengan cara hibah sebelum meninggalnya orang tua, agar supaya anak perempuan memperoleh jatah yang sesuai atau sama dengan anak laki-laki. Itu menciptakan kontroversi yang cukup penuh, tetapi salah satu peninggalan Munawwar Syazali yang paling fenomenal dan terasa sampai sekarang adalah kompilasi hukum Islam yang merupakan rujukan para hakim dalam membuat keputusan-keputusan di pengadilan agama. Kita tahu sebelum ada KHI itu hakim-hakim agama tidak memiliki rujukan khusus ketika mau memutuskan hal-hal terkait dengan pernikahan, perceraian, lalu waris dan hibah, wakaf dan lain sebagainya. Nah, KHI ini diinisiasi oleh Munawwar Syazali dengan mengumpulkan berbagai ulama dan juga memiliki ijtihad baru yang berbeda dari hukum fikih, seperti cerai itu tidak jatuh kalau tidak di pengadilan. Lalu juga harta gonogini, di mana suami dan istri itu dianggap mereka semua bekerja, dan sekalipun misalnya seorang istri berada di dalam rumah, penghasilan suaminya itu dianggap juga merupakan penghasilan istri, sehingga ketika seorang suami meninggal maka hartanya tidak langsung dibagikan semua kepada ahli warisnya, tapi diserahkan separuhnya terlebih dahulu kepada istrinya. Nah, ini adalah terobosan baru dalam KHI yang merupakan warisan dari Munawwar Syazali tentu saja, dan KHI lalu dianggap sebagai ijma nasional atau fikih mazhab negara nanti berikutnya ya. Selanjutnya kita mengenal seorang tokoh yang sampai sekarang masih hidup, Kiai Haji Master Farid Mas'udi dari Nahdlatul Ulama, yang memiliki orisinilitas pemikiran hukum Islam terkait dengan isu zakat, isu haji, dan hak-hak perempuan dalam Islam, terutama dalam bukunya Agama Keadilan, bagaimana beliau menjelaskan bahwa fungsi zakat dalam Islam itu harusnya ada dalam semangat pajak. Jadi pajak itu harus dianggap sebagai harta Allah yang dikontrol oleh rakyat, dengan melihat sejauh mana peruntukannya itu betul-betul sesuai dengan tasarruf yang ada pada Quran. Jika tidak, maka harus menjadi alat bagi rakyat untuk mengontrol dan meluruskan kuasa pemerintah itu. Karena itu kalau menurut Master Farid Mas'udi, orang yang sudah bayar zakat itu sudah bayar pajak. Orang yang sudah bayar pajak juga bayar zakat. Karena sejatinya zakat dan pajak adalah merupakan risalah keuangan keislaman dalam rangka mengelola kehidupan dengan memungut uang dari orang-orang yang kaya untuk memastikan seluruh warga itu hidup bermartabat.
Jadi seluruh orang miskin, nanti seorang membutuhkan, pengelolaan negara itu diambil dari dana zakat pajak itu sendiri. Dan tentu saja peruntukannya atau mustahik dan juga sumber-sumber zakatnya itu berbeda jauh dari apa yang telah dibicarakan oleh fikih. Jadi sangat orisinal. Begitupun terkait dengan fikih haji, di mana Pak Masdar mengusulkan bahwa haji itu seharusnya tidak hanya satu kali satu tahun, tetapi juga bisa beberapa kali sesuai dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haji yang 4 bulan itu. Dan juga terkait dengan hak perempuan dalam Islam, di mana Pak Masdar adalah merupakan tokoh yang bisa dianggap sebagai pertama menyuarakan bagaimana Islam sejatinya adalah menghargai hak perempuan dan menempatkan mereka sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Karena itu konsep qat'i dhonni dikenalkan, bahwa qat'i itu nas-nas yang berbicara tentang isu-isu yang universal seperti keadilan, ketauhidan. Sementara dhonni itu nas-nas yang membicarakan isu-isu parsial, isu-isu teknikal, cara-cara berdagang, cara-cara berakad dan lain sebagainya adalah isu-isu yang parsial yang itu bisa ditafsirkan ulang mengikuti pada konteks yang ada dan berkembang. Nah ini cikal bakal dari kemudian pembicaraan-pembicaraan selanjutnya terkait dengan hukum-hukum Islam dalam ranah keluarga, termasuk dalam ranah sosial politik ketika menyangkut perempuan, seperti kepemimpinan perempuan dan lain sebagainya. Pak Masdar saat itu mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu sejatinya itu terkait dengan kapabilitas, bukan terkait dengan jenis kelamin. Dan tentu saja pikirannya bergulir dan didiskusikan, kontroversi, dan pada akhirnya banyak pihak yang mendukung dan meneruskannya sebagai bagian dari keislaman itu sendiri. Terakhir adalah apa yang disebut dengan istilah fikih sosial yang dikembangkan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud dan Kiai Haji Al-Yafi. Keduanya adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama yang berangkat dari pesantren dan kemudian menjadi rujukan dalam Majelis Ulama Indonesia. Beliau berdua mengenalkan apa yang disebut dengan istilah fikih sosial. Bagaimana fikih itu menjadi etika dalam kehidupan sosial yang bisa digunakan untuk memastikan hak-hak rakyat itu terpenuhi melalui negara misalnya. Karena itu negara bisa dikritik, pemerintah bisa dikritik, apalagi perusahaan bisa dikritik untuk memastikan bahwa kebutuhan hak-hak rakyat dalam berkehidupan sosial, ekonomi, politik itu terpenuhi, dan fikih menjadi kerangka untuk memastikan hak-hak ini bisa terpenuhi. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah fikih sosial. Dan kita tahu ulama NU bersama dua ulama ini kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan istilah Kulliyatul Khamsah atau prinsip-prinsip yang 5, yaitu hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzun nafas, hifdzul ird, dan hifdzul mal, tentang pentingnya melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi harta, melindungi keluarga, dan melindungi akal dan pikiran. Jadi ulama-ulama NU pada hal ini, pada konteks ini lebih sering merujuk kepada kaidah-kaidah fikih yang disebut dengan maqasidus syariah untuk memastikan bahwa kehidupan bernegara, berbangsa, bersosial itu dasarnya adalah maslahah. Jadi atau maslahah mursalah, kemaslahatan publik. As-siyasah syar'iyyah manutun bil maslahah, atau siyasatul imam ar-ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa politik pemerintahan, kebijakan pemerintahan itu harus
harus memastikan ia bermaslahat kepada rakyat. Apabila tidak, maka dia batal demi hukum, demi dasar, demi kaidah. Dan disinilah peran NU untuk memastikan bagaimana agar seluruh kebijakan-kebijakan negara itu bermaslahat, memberi maslahat kepada rakyat. Nah, disinilah nilai kerangka fikih sosial yang dikembangkan oleh ulama-ulama NU itu. Karena itu kita tahu misalnya ulama-ulama NU mengenalkan sebuah adagium atau kaidah yang cukup menarik dalam hal ini yang disebut sebagai al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini khas NU untuk mengatakan bahwa penting sekali kita mengkonservasi, menjaga, melestarikan hal-hal yang baik dari tradisi masa lalu dan mengambil hal yang lebih baik dari tradisi masa kini. Dan saat ini kemudian Kiai Haji Said Aqil Siraj menambahkannya dengan wal ijadu bima huwa aslah. Kiai Haji Ma'ruf Amin mengutarakan ini berkali-kali, bagaimana beliau juga kalau tidak salah yang mengusulkan istilah wal ijadu bima huwa aslah fal aslah. Jadi di samping melestarikan yang lama yang masih baik, mengambil yang baru yang lebih baik, juga menciptakan, wal ijadu menciptakan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk kehidupan masyarakat. Jadi sensitivitas pada kemaslahatan, kesejahteraan dan kebaikan itu sangat kentara sekali pada ijtihad hukum Islam yang disuarakan oleh beberapa ulama NU. Terakhir mungkin sebagai catatan kecil maksud saya dari konteks hukum Islam ini adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang diinisiasi oleh berbagai individu, bisa dikatakan dari kalangan pesantren NU, tetapi juga pada saat yang sama memperoleh dukungan partisipasi dan gerakan bersama dengan ulama-ulama Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam yang lain, yang dikenal dengan istilah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang diadakan, diselenggarakan pertama kalinya di Indonesia dan di dunia pada tahun 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, dalam konteks hukum Islam, KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena telah mengeluarkan fatwa keagamaan yang metodologinya itu cukup kohesif, cukup kuat dan cukup menyeluruh. Jadi dengan kaidah al-muhafadzatu bil qadimis shalih tadi wal akhdhu bil jadidil aslah, metodologi fatwa atau hukum Islam yang dikembangkan oleh KUPI itu tidak hanya merujuk kepada Quran, hadis dan tradisi fikih, tetapi juga merujuk kepada konstitusi dan undang-undang negara karena dianggap sebagai tadi kebaikan dan kemaslahatan. Dalam fikih kita tahu hukum Islam itu merujuk kepada urf atau kepada adat dan kebiasaan. Nah, undang-undang itu lebih kuat daripada adat dan kebiasaan. Karena itu semua undang-undang yang baik adalah Islami, adalah hukum Islam. Undang-undang yang menjamin kesejahteraan seperti undang-undang tentang sosial, undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang perdagangan dan lain sebagainya, selama itu baik dan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan, maka itu adalah Islami, itu bagian dari hukum Islam, dan karena itu dirujuk oleh KUPI ketika mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi metodologi fatwa KUPI itu tidak hanya berbasis teks ayat Quran, hadis, ijma, qiyas, tradisi fikih, tapi juga merujuk kepada undang-undang, kepada konstitusi sebagai bagian dari kesepakatan rujukan hukum yang itu secara substansi didukung oleh Quran dan hadis. Nah, pada saat yang sama juga metodologi KUPI meniscayakan pentingnya
merujuk kepada pengalaman perempuan. Kenapa pengalaman perempuan perlu disebutkan di sini? Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa pengalaman perempuan itu nggak penting. Yang penting adalah pengalaman manusia, dan istilah manusia lalu laki-laki. Jadi misalnya sejahtera, itu sejahteranya manusia, lalu manusia seringkali laki-laki. Jadi pengalaman perempuan itu jarang dijadikan rujukan. Misalnya contoh sakit. Nah, istilah sakit itu adalah istilahnya sakit orang yang laki-laki. Tapi sakitnya perempuan yang contoh ketika menstruasi misalnya, yang banyak dibicarakan oleh hukum fikih itu hanya ketika keluar darah. Ketika keluar darah itu. Nah, padahal menstruasi itu kalau menggunakan pengalaman perempuan, itu sakitnya bisa berawal hari-hari sebelum itu. Yang disebut dengan istilah PMS, premenstrual syndrome. Ada kesakitan sebelum menstruasi itu keluar. Nah, kalau pengalaman ini dicatat dan dijadikan pertimbangan, maka hukum fikih akan berbeda ketika berbicara apakah boleh hubungan intim saat menstruasi atau sebelum menstruasi. Dan pengalaman-pengalaman lain tentang kehamilan misalnya, tentang melahirkan misalnya, dan seterusnya, itu belum sedemikian rupa dijadikan rujukan untuk berbicara hukum Islam. Begitupun berbicara tentang hukum negara. Karena itu kita tahu masih banyak ibu yang meninggal karena hamil dan melahirkan. Kenapa? Karena dukungan hukum Islam dan dukungan hukum negaranya belum begitu masif. Berbeda dengan orang yang sedang berjuang misalnya, itu dianggap pahlawan, dan itu biasanya laki-laki yang berjuang keluar menjadi guru misalnya, menjadi menjadi tentara misalnya, itu diperhatikan seluruh kebutuhannya. Tapi ketika menjadi ibu yang hamil, itu perhatiannya sangat sedikit. Karena itu perlu program-program seperti suami siaga, desa siaga, itu harus dianggap sebagai Islami. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman perempuan dalam haji misalnya, di mana yang harus disesuaikan itu kondisi perempuannya untuk bisa haji, bukan fasilitasnya, agar supaya bisa diikuti oleh perempuan. Nah, ini karena pengalaman perempuan tidak dijadikan pertimbangan untuk mengubah fasilitas, tapi sebaliknya perempuan yang harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Dan isu-isu lain tentu saja lebih banyak lagi. Nah, KUPI meniscayakan pentingnya fatwa-fatwa itu memperhatikan pengalaman perempuan. Misalnya, nikah di usia anak. Itu pengalamannya berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki ketika menikah di usia anak misalnya, dia hampir tidak punya beban apapun, karena bisa jadi nafkahnya diambil dari orang tua anak tersebut. Dia bisa sekolah kapan saja, pergi kemana saja. Beda kalau anak perempuan. Anak perempuan ketika menikah pada usia anak, maka dia hampir sudah tidak bisa lagi menjadi anak-anak yang bermain dengan orang lain. Dia harus dipingit, harus ikut suaminya. Lalu kemudian ketika dia hamil dan melahirkan, maka putuslah dia dari seluruh kehidupannya. Tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi belajar, tidak bisa lagi sekolah, dan akhirnya dia dalam usia anak sudah punya anak. Bagaimana seorang anak punya anak? Kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Dia bisa jadi akan menjadi seorang ibu yang gagal karena usianya belum mencukupi. Nah, sementara kalau anak laki-laki itu ya dia bisa bebas, bisa pergi kemana saja. Nah, ini kalau nggak dipertimbangkan, maka istilah nikah muda enak itu mungkin enak bagi laki-laki, tapi tidak bagi perempuan, karena dia akan mengalami kehamilan, akan mengalami melahirkan, akan mengalami ngurus anak dan lain sebagainya. Kisah Larissa Cho dan Alvin itu sangat kelihatan sekali bagaimana
seseorang yang masih muda menikah itu beban besarnya ditimpa atau dipikul oleh perempuan. Nah, karena itu KUPI melarang para orang tua, negara, dan masyarakat menikahkan orang pada usia anak, karena akibatnya akan berat, terutama bagi perempuan. Akibat sosial, akibat psikologis, akibat psikis, akibat mental. Nah, metodologi KUPI mengangkat pengalaman perempuan ini. Mengangkat perempuan menjadi individu, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi istri, sehingga dia menjadi rujukan ketika kita berbicara tentang kemaslahatan. Di mana Islam kita tahu berbicara bahwa nama wujud al-maslahatu fathamma syar'ullah, bahwa kalau ada maslahat maka disitulah syariat Allah. Karena itu kemaslahatan itu adalah ketika dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau yang merasakannya hanya laki-laki, maka itu belum maslahat yang sepenuhnya. Dan kemaslahatan yang dirasakan oleh perempuan harus mempertimbangkan kondisi biologisnya yang bisa menstruasi, bisa hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas. Ini kondisi biologis yang tidak dialami oleh laki-laki. Jangan sampai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh individu maupun negara atau lembaga itu malah membuat perempuan semakin sakit dengan kondisi khas biologis ini. Seharusnya fatwa yang keluar adalah fatwa yang memfasilitasi agar perempuan ketika dalam kondisi ini pun dia terpenuhi hak-haknya, fasilitasnya, sehat dan mampu menjadi manusia utuh tanpa dibully, dilecehkan, dan didiskreditkan. Begitupun kondisi-kondisi sosial perempuan yang seringkali mudah dilabeli secara buruk, dipinggirkan, diberikan beban lebih, dan lain sebagainya. Bagaimana fatwa-fatwa yang keluar itu memfasilitasi agar perempuan terbebas dari kondisi-kondisi sosial yang buruk ini. Demikian kira-kira potret umum sekali tentu saja dari sejarah hukum Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.